Salam sertu, selamat malam bagi kita sekaliannya. Salam sejahtera dan bahagia memenuhi hidup kita dan ruangan ini. Biarlah kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya lewat pembukaan firman Tuhan yang akan kita terima. Sebab itu kita memohon menaikkan permohonan supaya Tuhan berkemurahan bagi kita malam ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Mari kita ikuti firman penggembala untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua, dan kita masih berada di ayat yang kedua. Rut 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Di sini kita melihat Rut meminta izin sekaligus memohon doa restu dari Naomi, dan ia pun direstui. Puji Tuhan. Dalam hal ini Rut sangat menghormati Naomi sebagai orang tua, sebagai mertua atau orang tua. Puji Tuhan. Kemudian adapun isi permohonan Rut kepada Naomi dibagi atas A. Biarkanlah aku pergi ke ladang. B. Memungut bulir-bulir jelai. C. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Adapun isi permohonan Rut kepada Naomi mertuanya itu dibagi atas A. Biarkanlah aku pergi ke ladang. B. Memungut bulir-bulir jelai gandum. C. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Kita masih memperhatikan keterangan A. Biarkanlah aku pergi ke ladang. Keterangan A. Biarkanlah aku pergi ke ladang. Saudaraku, pernyataan dari Rut ini menunjukkan bahwa hari demi hari yang dia lalui bersama dengan Tuhan ditandai oleh kemurahan Tuhan yang semakin meningkat, bukan semakin merosot. Jadi semakin hari kemurahan yang dialami dari Tuhan semakin meningkat, bukan semakin merosot. Amin, saudaraku. Saudaraku, saat ini kita berada di ladang Tuhan. Sungguh ini merupakan perhatian sekaligus kemurahan dari Tuhan yang sangat besar di dalam memelihara kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jadi saat ini kita ada ladang Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Sungguh itu merupakan perhatian sekaligus kemurahan dari Tuhan yang sangat besar di dalam memelihara kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku, hati-hati. Jangan sampai kita membawa diri ke ladang orang yang pemalas. Hati-hati ya. Oleh sebab itu, hati-hati. Jangan sampai kita membawa diri ke ladang orang yang pemalas. Itu merugikan diri sendiri. Amsal 24 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur yang tidak berakal budi. Ayat 31, lihatlah semuanya itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Di sini kita perhatikan ladang si pemalas, tandanya ada dua. Satu, di tanahnya ditumbuhi onak. Dua,
tanahnya tertutup dengan jerucu atau duri. Jadi ladang si pemalas tandanya di sini ada dua. Satu, tanahnya ditumbuhi, seluruh tanahnya ditumbuhi onak. B, seluruh tanahnya tertutup dengan jerucu atau duri. Puji Tuhan. Yang onak dan duri ini yang akan akhirnya akan membuat umat Tuhan menderita dan menjadi sakit. Menderita dan sangat sakit. Sakit dan menyakiti. Itu suatu penderitaan yang besar. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, siapakah pemalas di sini? Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, siapakah pemalas di sini? Jawabnya ialah orang yang tidak berakal budi atau tidak mempunyai akal sehat. Saya baca kembali dulu ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang, siapakah pemalas di sini? Tadi sudah dijawab, sudah kita baca. Jawabnya ialah orang yang tidak berakal budi atau orang yang tidak mempunyai akal yang sehat. Itu si pemalas. Puji Tuhan, kalau dia memiliki akal budi, akal yang sehat, pasti seseorang tidak malas. Dia pasti rajin. Puji Tuhan. Amsal 24 ayat 32 sampai 33. Amsal 24 ayat 32 sampai 34. Demikian. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Puji Tuhan, tanda tidak berakal budi, tanda seseorang tidak berakal budi atau tidak memiliki akal yang sehat. Ada 3. 1, tidur sebentar lagi. Tidur sebentar lagi. 2, mengantuk sebentar lagi. 3, melipat tangan sebentar lagi. Nah, itulah tanda orang yang tidak berakal budi atau tidak memiliki akal yang sehat. Tandanya ada 3. 1, tidur sebentar lagi. 2, mengantuk sebentar lagi. 3, melipat tangan sebentar lagi. Puji Tuhan. Kalau dilihat dari 3 pembagian ini, sebetulnya aneh, karena biasanya mengantuk dulu baru tidur. Tetapi di sini diawali tidur sebentar lagi, kemudian mengantuk sebentar lagi, sekali kemudian yang ketiga melipat tangan sebentar lagi. Jadi di sini ada suatu keanehan, bahwa menunjukkan bahwa si pemalas ini, orang yang berakal budi ini betul-betul malas. Dapat dipahami saudaraku? Betul-betul malas. Orang yang tidak berakal budi, orang yang tidak memiliki akal sehat, betul-betul malasnya bukan main. Biasanya mengantuk dulu baru tidur, tapi di sini tidur sebentar lagi, kemudian mengantuk sebentar lagi, lalu melipat tangan sebentar lagi. Menunjukkan orang yang tidak berakal budi atau yang tidak memiliki akal sehat, betul-betul dia itu pemalas yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat 3 pembagian tersebut. Keterangan 1, tidur sebentar lagi. Keterangan tidur sebentar. 1, tidur sebentar lagi artinya seseorang di dalam kelemahannya. Artinya seseorang di dalam kelemahannya. Ada di dalam kelemahannya, penuh dengan kelemahan dan tidak lepas dari kelemahan itu sendiri. Puji Tuhan. Orang yang berada di dalam kelemahannya disebut dengan tidur rohani. Orang yang berada di dalam kelemahannya disebut dengan tidur rohani. Maka keadaan yang semacam ini harus segera dibangunkan dari tidurnya atau dari kelemahannya. Dapat dipahami saudaraku? Matius 25. Matius pasal 25.
Matius pasal 25 ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Puji Tuhan. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka, yaitu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Puji Tuhan. Mengantuk lalu tertidur itu menunjukkan artinya berada di dalam kelemahannya. Artinya berada di dalam kelemahan. Jadi memang siapapun manusia di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Amin, saudaraku. Sekarang ayat 6, Matius pasal 25 ayat 26. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudaraku, di waktu malam mereka dibangunkan oleh firman pengajaran mempelai. Di sini kita melihat di waktu malam mereka dibangunkan oleh firman pengajaran mempelai. Jadi firman pengajaran mempelai ini sangat berkuasa untuk membangunkan kerohanian yang sedang tertidur. Fokus dengar firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikan firman. Jangan perhatianmu kepada yang lain-lain, supaya diberkati oleh Tuhan, supaya tidak timbul onak dan duri. Puji Tuhan. Nah, karena saudaraku di ayat 6 ini di waktu malam mereka, di sini kita perhatikan di waktu malam mereka dibangunkan oleh firman pengajaran mempelai. Di waktu malam itu menunjuk puncaknya dosa. Waktu malam menunjuk kepada puncaknya dosa. Jadi di dalam kelemahan semacam ini, atau yang disebut dengan tidur rohani, harus segera dibangunkan oleh firman pengajaran mempelai. Hanya firman pengajaran mempelai yang dapat membangunkan kerohanian yang tertidur, yaitu kehidupan seseorang yang berada di dalam kelemahan. Dan di dalam kelemahan itu dia tidak bisa melepaskan diri. Yang dapat membangunkan kerohanian seperti ini adalah firman pengajaran mempelai. Waktu malam itu menunjuk kepada puncaknya dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh mendapat kemurahan. Namun kita tidak fokus memperhatikan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Amin, saudaraku. Yang mau saya sampaikan adalah yang dapat membangunkan kerohanian yang tertidur atau keberadaan seseorang berada di dalam kelemahan hanya firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Itu keadaan tidur. Artinya berada di dalam kelemahan. Dan dalam kelemahan itu dia tidak bisa melepaskan diri. Ya, dapat dipahami, saudaraku? Yang dapat membangunkan kerohanian yang sedang tertidur ada di dalam kelemahan firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan, tidak lain tidak perlu kita ragu dalam hal ini, karena baik 5 gadis yang bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh, awalnya mereka mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki surga. Sebetulnya itulah misi dan visi kita. Mengambil pelita tujuannya untuk menyongsong mempelai laki-laki surga. Namun karena mempelai laki-laki itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka lalu tertidur. Ini berbicara tentang berada di dalam kelemahan. Lalu pada ayat 6 mereka dibangunkan oleh firman pengajaran mempelai. Amin, saudara. Amin. 2. Keterangan 2, mengantuklah sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Keterangan 2, mengantuk sebentar lagi. Sama artinya mata berat untuk dibuka. Mengantuk sebentar lagi. Sama artinya mata terlalu berat untuk dibuka. Arti rohaninya
berada di dalam gelap. Itu arti rohaninya. Kalau mata berat terbuka sama dengan tertutup, arti rohaninya berada di dalam gelap. Amin, saudaraku. Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Ayo perhatikan yang mengantuk rohani, rohani yang tidur, perhatikan tadi ya. Amin, saudaraku. Ingin berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa. Itu tidur rohani itu. Sebab itu perhatikan firman pengajaran mempelai. Kelemahan setiap orang berbeda-beda. Si A kelemahannya, dia dengan kelemahannya sendiri, si B dengan kelemahannya sendiri. Dan oleh karena kelemahan ini sangat suka lepas dari situ, itu disebut tidur rohani. Yang membangunkannya, yang berkuasa untuk membangunkan kerohanian semacam ini adalah firman pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, pengantuk sebentar lagi. Sama artinya mata berat untuk dibuka, artinya berada di dalam gelap. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Oleh sebab itu mata ditempatkan di tempat, posisi mata berada di tempat yang tinggi untuk menerangi seluruh anggota tubuh. Amin, saudaraku. Seandainya mata ditaruh di bawah, maka aktivitas manusia tidak sempurna. Dia tidak bisa melihat apa yang harus dia perbuat. Dia tidak bisa melihat kerugiannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Kerugiannya dia tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Tetapi puji Tuhan, tempatnya mata, posisi mata berada di tempat yang tinggi, sehingga dapat melihat segala sesuatu yang terkait di dalam anggota tubuh ini, anggota-anggota tubuh. Amin, saudara. Dapat menerangi, dapat mengawasi anggota-anggota tubuh. Kita bersyukur, ya. Amin, saudara. Amin. Tetapi sebaliknya, jika terang yang ada pada kita gelap, sebaliknya jika terang yang ada pada kita itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Puji Tuhan. Inilah keadaan daripada kerohanian yang mengantuk. Inilah keadaan dari orang yang mengantuk sebentar lagi. Puji Tuhan. Matius pasal 23. Lebih jauh kita perhatikan Matius pasal 23 ayat 16 sampai 19. Matius pasal 23 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi bait suci, bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melayani, tetapi terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melayani Tuhan, tetapi mereka terikat dengan perkara-perkara lahiriah, menunjukkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut dengan pemimpin-pemimpin buta. Artinya berada di dalam gelap. Sehingga mereka disebut pemimpin-pemimpin buta dan bodoh. Artinya mereka berada di dalam kegelapan dan kebodohan. Puji Tuhan. Itulah yang dimaksud terang yang ada padamu menjadi gelap. Atau kalau terang itu menjadi gelap, betapa jahatnya, betapa gelapnya kegelapan itu, betapa jahatnya kejahatan itu, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau terang yang ada pada kita gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, betapa jahatnya kejahatan itu. Ini suatu kejahatan yang luar biasa.
yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang notabene sebagai pemimpin-pemimpin, guru-guru di dalam rumah Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka melayani namun terikat dengan perkara lahiriah, sehingga disebutlah mereka pemimpin-pemimpin buta dan orang-orang bodoh. Kalau mata itu, kalau terang yang ada pada kita gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, betapa jahatnya kejahatan itu. Jadi perbuatan jahat yang luar biasa. Amin, saudaraku. Mengantuk rohani, mengantuk sebentar lagi, atau mengantuk rohani. Seperti inilah gambarannya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, akibat dibutakan oleh kegelapan, satu, mengabaikan kesucian. Dua, mengabaikan mesbah. Puji Tuhan. Mereka berkata tadi, sumpah demi emas di bait suci, sumpah itu sah dan mengikat. Tetapi sumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah dan tidak mengikat. Berarti mengabaikan kesucian. B, mengabaikan mesbah. Karena mereka berkata sumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi sumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu sah dan mengikat. Jadi akibat dibutakan oleh kegelapan, A, mengabaikan kesucian, B, mengabaikan mesbah. Amin, saudaraku. Amin. Ciri-ciri mengabaikan kesucian. Sekarang mari kita perhatikan ciri-ciri kedua hal ini. Sekarang ciri-ciri mengabaikan kesucian. Kalau dikaitkan dengan tiga alat yang ada di dalam ruangan suci, berarti tanpa persekutuan. Satu, tanpa persekutuan dengan firman Allah, menunjuk meja roti sajian. Dua, tanpa persekutuan dengan Roh Kudus, menunjuk kepada kaki dian emas. Tiga, tanpa persekutuan dengan kasih Allah, menunjuk kepada misbah dupa. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian sekarang ciri-ciri mengabaikan mesbah. Ciri-ciri mengabaikan mesbah. Tidak ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ciri-ciri mengabaikan mesbah. Tidak ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang kita menghampiri mesbah Tuhan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membawa korban dan mempersembahkan di atasnya. Bersyukur saja imam-imam yang sudah dipercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan oleh Roh Kudus, tugasnya adalah untuk membawa korban dan mempersembahkan di atas mesbah. Bersyukur saja di situ. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan sampai imam-imam yang sudah menerima karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus tetapi mengabaikan mesbah. Itu adalah suatu kekeliruan di tengah-tengah pelayanan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita lihat mengabaikan mesbah lebih dalam. Daniel 9 ayat 27. Daniel pasal 9 ayat 27. Daniel pasal 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa. Tetapi pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, menimpa yang membinasakan itu, menimpa antikris sebagai pembinasa itu. Baik, perhatikan. Pada pertengahan 7 masa atau 3 tahun setengah, yaitu 3 tahun setengah, pembinasa keji menghentikan korban sehari-hari. Pembinasa keji menghentikan korban sehari-hari, yaitu 1, korban sembelihan, itu menuju kepada ibadah dan pelayanan. 2, korban santapan, menuju kepada firman Allah. Haleluya.
Jadi tidak ada lagi korban dan persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah. Pendeknya tidak ada lagi korban dan persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudara? Ada korban untuk dipersembahkan, tapi mezbah diabaikan. Tidak ada artinya korban. Seperti itulah jadinya nanti pada saat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus. Pada saat Antikris berkuasa selama 3 tahun setengah, mereka akan menghentikan korban sehari-hari. 1, korban sembelihan itu menunjuk ibadah dan pelayanan. 2, korban santapan menunjuk kepada firman Allah. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, firman Allah berkuasa untuk menopang kehidupan kita di dalam hal melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang suci dan berkenan. Bahkan ibadah ini dapat terselenggara dengan baik itu karena ditopang oleh firman Allah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat Wahyu 11 ayat 1. Wahyu pasal 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. 2 saksi Allah. Ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Yang masuk dalam ukuran Tuhan ada 3. 1, yang diukur oleh Tuhan ada 3. 1, bait suci Allah. Bait suci Allah berarti hidup di dalam kesucian oleh kuasa firman Allah dan oleh kuasa roh Allah dan oleh kuasa kasih Allah. 2, misbah. Misbah itu menuju kepada korban dan persembahan yang dipersembahkan. Mezbah itu menuju kepada korban dan persembahan kepada Tuhan. 3, beribadah di dalamnya. Beribadah itu menuju kepada doa penyembahan. Maka saya tandaskan malam ini kepada kita sekaliannya, serta kepada para pemirsa yang sedang mengikuti live streaming atau video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Ibadah kita harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Ibadah tidak boleh berjalan di tempat, tetapi ibadah itu harus meningkat hari demi hari sampai nanti memuncak kepada doa penyembahan. Seperti itulah yang dialami oleh Ruth di dalam mengikuti dan mengiringi Tuhan. Hari-hari yang dia lalui ditandai dengan kemurahan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Harus ada peningkatan rohania dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Harus ada peningkatan rohani. Kita sudah berada di akhir tahun, di penghujung tahun. Saat ini kita berada di bulan 12 penghujung tahun. Berarti tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Seharusnya ibadah kita beribadah dengan ibadah yang memuncak sampai kepada doa penyembahan supaya masuk di dalam ukurannya Tuhan. Amin saudaraku. Sekarang bandingkan dengan mereka yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Ayat 2 Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Sedangkan pelataran bait suci di sebelah luar tidak masuk dalam ukuran Tuhan, tidak dilindungi dan tidak dibela oleh Tuhan, melainkan diserahkan kepada Antikris
untuk diinjak-injak selama 42 bulan, sama dengan 3 tahun setengah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi suatu kerugian yang besar kalau kita mengabaikan kesucian dan mengabaikan mesbah. Itu suatu kerugian yang besar. Dan itulah yang terjadi kepada pemimpin-pemimpin buta dan orang bodoh, yang disebut juga dengan mengantuk rohani. Orang yang mengantuk tidak konsen dalam hal melayani pekerjaan Tuhan di tengah ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan. Maka orang yang suka ngantuk, persiapkan dirimu dari rumah, dari kediaman saudara, dari tempat kediaman saudara. Tidak boleh mengantuk roh, tidak boleh mengantuk dalam beribadah, apalagi melayani pekerjaan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita memang harus memperhatikan apa yang telah dikerjakan oleh Ruth. Dia berada di ladang Boas. Gambaran dia seorang penebus, gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita patut bersyukur saat ini kita ada di ladang Tuhan. Itu kemurahan supaya di situ kita mendapat pemeliharaan, pembelaan, perlindungan sebagai perhatian dari Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga yang kita kasihi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kita kembali memperhatikan tanda tidak berakal budi. Yang ketiga, tadi 1, tidur sebentar lagi, 2, mengantuk sebentar lagi, 3, melipat tangan sebentar lagi. Ya, dapat dipahami? Puji Tuhan. Melipat tangan sebentar lagi. Kita kembali membaca Amsal 26 ayat 13. Amsal 26 ayat 13. Amsal 26 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berkatalah si pemalas, ada singa, ayat 13 sampai dengan ayat 15 ya. Amsal 26 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Puji Tuhan. Perhatikan di sini tentang si pemalas. Ya, ini tentang si pemalas atau tanda melipat tangan. Tanda melipat tangan. 1, tanda melipat tangan ada 3. 1, si pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Puji Tuhan. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya membesar-besarkan masalah sehingga tidak berani melangkah melewati jalan-jalan dan lorong-lorong yang harus ditempuh. Amin, saudaraku. Memang orang yang melipat tangan, si pemalas yang cenderung melipat tangan itu suka menggunakan berbagai-bagai alasan, membesar-besarkan situasi, kondisi, keadaan. Padahal sebetulnya dia adalah seorang pemalas saja. Dapat dipahami, saudaraku. 2, si pemalas seperti pintu berputar pada engselnya. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Begitu saja berputar-putar. Sukanya tidur dan tidur. Di situ saja dia.
dia berada di seputar tempat tidur. Areanya atau zona kenyamanannya hanya di seputar tempat tidur saja. Di situ saja dia berputar-putar, tidak lebih, tidak kurang. Puji Tuhan. Itulah orang yang melipat tangan. Kemudian 3, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Malas untuk menikmati berkat-berkat firman Allah, malas untuk disucikan, malas untuk diperbaiki, malas untuk diperbaharui. Tidak mau dibenarkan, tidak mau disucikan, tidak mau dibaharui oleh firman Allah. Bayangkan. Puji Tuhan. Jadi ini berlaku dalam hal jasmani maupun rohani. Si pemalas makan aja susah. Padahal dia tahu itu. Padahal dia tahu dia harus makan. Dia harus makan. Karena dia lapar. Tetapi si pemalas malas untuk makan. Tapi bukan berarti dia bosan, bukan berarti dia tidak menikmati makanan. Dia dapat menikmati hanya karena malas saja menikmati makanan. Arti rohaninya tidak mau dibenarkan, tidak mau disucikan, tidak mau dibaharui. Puji Tuhan. Maka kalau Anda pernah berkata, mohon maaf untuk sekarang ini, jangan dulu saya ditegur, itu suatu kekeliruan. Siapa lagi yang akan membentuk, membaharui, bahkan mengubahkan kehidupan kita kalau bukan Tuhan lewat firman Allah yang kita dengar, lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Itulah si pemalas, melipat tangan sebentar lagi. Sehingga tandanya ada 3, suka membesar-besarkan masalah dan menggunakan alasan sebagai alasan untuk tidak bertindak. Yang kedua, berputar-putar di tempat tidur. Itu ada zona kenyamanannya, area dan zona kenyamanannya. Dapat dipahami saudara? Yang ketiga, malas untuk dibenarkan, malas untuk dibaharui, malas untuk dibentuk. Sehingga keadaan orang seperti ini tidak bisa berubah sampai kapanpun. Gunakan 2 tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di situ nanti terjadi perubahan. Kemudian tidak berada di seputar tempat tidur. Kemudian tidak akan menggunakan alasan-alasan untuk menolak pekerjaan Tuhan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Ayat 26, Amsal 26 ayat 26. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, inilah si pemalas. Sampai pada akhirnya si pemalas selalu merasa lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Puji Tuhan. Menganggap lebih bijak dari orang yang berakal budi. Itu 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Menganggap lebih bijaksana dari orang yang berakal budi. Puji Tuhan. Akhirnya menjadi suatu kebodohan. Lihat saja, orang yang suka melipat tangan adalah orang yang paling bodoh. Sekalipun barangkali dalam hal yang ilmiah barangkali dia pandai, tetapi kalau tangan sebentar lagi melipat tangan, dia itu adalah orang yang paling bodoh. Sebab itu Tuhan tidak mencari orang yang berhikmat dari dunia ini. Tuhan tidak mencari orang yang kuat dari dunia ini. Tuhan mau mencari orang yang mau menyerahkan 2 tangannya
untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mencari orang yang bodoh dari dunia ini untuk mempermalukan hikmat dunia. Tuhan memanggil orang yang lemah dari dunia ini untuk mempermalukan kekuatan yang berasal dari dunia ini. Itu yang mau dipakai Tuhan, yaitu yang mau mengangkat dua tangan, menyerahkan dua tangan untuk dipakai Tuhan. Amin, saudaraku. Banyak di antara kita secara ilmiah punya pengetahuan. Dia tahu mana yang salah, dia tahu mana yang benar. Tapi sayangnya suka melipat tangan. Saya bertanggung jawab mengatakan itu. Sayangnya masih suka melipat tangan, sehingga selalu merasa lebih bijaksana dari orang yang bijaksana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita kembali membaca Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, tidak ada aktivitas. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pendeknya, ladang si pemalas ditumbuhi onak dan duri. Onak dan duri ini menimbulkan dua hal. Satu, menimbulkan kemiskinan. Bukan dua hal ya. Onak dan duri menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Jadi onak dan duri ini hanya membuat umat Tuhan menjadi sakit dan tersakiti. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Sebab onak dan duri menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Haleluya. Miskin berarti tidak kaya. Cirinya tidak mampu memberi, tidak mampu berbagi. Tidak mampu memberi, tidak mampu berbagi, dan tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Kalau sampai untuk pekerjaan Tuhan saudara hitung-hitungan dan akhirnya bersungut-sungut, berarti itulah yang disebut, berarti sedang timbul kemiskinan yang ditimbulkan oleh onak dan duri. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau malam ini kita menerima pemberitaan firman semacam ini, itu adalah perhatian Tuhan kepada kehidupan kita. Barangkali saja di antara kita masih malas rohani, masih malas-malasan. Itu perhatian Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau menyakiti kita, tapi itu perhatian Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Nah, kemiskinan, gambaran dari kemiskinan sama seperti seorang penyerbu. Gambaran dari kemiskinan sama seperti seorang penyerbu. Puji Tuhan. Sama seperti seorang penyerbu. Puji Tuhan. Kalau seseorang diserbu oleh musuh, itu keadaan yang sangat menakutkan sekali. Jadi kemiskinan ini sangat menakutkan sekali, saudaraku. Jangan sampai saudara kikir dalam pekerjaan Tuhan, itu menakutkan sekali, membahayakan hidup. Dapat dipahami, saudaraku? Kalau untuk pekerjaan Tuhan saudara
mau berbagi, mau berkorban. Itu bukan seperti, itu tidak digambarkan seperti seorang penyerbu, tidak menakutkan. Tuhan itu adil, Tuhan itu punya mata, Tuhan itu mengawasi, melihat dan mengetahui seantero dunia ini, pribadi lepas pribadi, setiap insani Tuhan mengetahui. Sebab itu saya berani berkata, kalau saudara berani berbagi, berkorban, menunjukkan bahwa saudara kaya rohani, itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu memiliki harta tapi tidak mau berbagi, tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang menakutkan, karena digambarkan seperti seorang penyerbu. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Mari kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Kiranya hati pikiran kita diisi oleh firman, supaya perkataan dan perbuatan sebagai kesaksian hidup tidak kosong. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kekurangan. Kekurangan berarti tidak mempunyai kelebihan. Nah, ini kalau kekurangan berarti atau artinya tidak punya kelebihan. Nah, orang yang semacam ini tidak bisa diandalkan. Orang semacam ini tidak bisa diandalkan. Puji Tuhan. Saya tahu setiap orang, manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi di dalam kekurangan kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan memberikan banyak kelebihan. Amin, saudaraku. Nanti Tuhan yang akan memberi kemampuan, kelebihan. Asal saja di dalam kekurangan kita mau mengakui dan menyerah kepada Tuhan. Sementara gambaran dari kekurangan di sini sama seperti orang yang bersenjata. Gambaran dari kekurangan di sini sama seperti orang yang bersenjata. Orang yang bersenjata berarti setiap kali mengancam hidup. Orang yang di dalam kekurangan senantiasa berada di dalam ancaman maut. Hidupnya menghadapi ancaman maut, ancaman sana, ancaman sini, menghadapi berbagai-bagai ancaman. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya tahu kita semua datang awal dipanggil oleh Tuhan. Kita datang dengan penuh kekurangan, tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki kemampuan. Tetapi suatu kesempatan bagi kita untuk menghargai panggilan Tuhan dengan cara menyerahkan diri, supaya Tuhan memberi kelebihan dan kemampuan itu kepada kita. Kalau tidak, kekurangan itu sama digambarkan sama seperti orang yang bersenjata. Berarti senantiasa menghadapi ancaman-ancaman. Kalau setiap hari menghadapi ancaman, setiap saat, setiap waktu menghadapi ancaman, orang yang seperti ini tidak lama akan stroke. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Nah, pendeknya kemiskinan dan kekurangan ini menyebabkan rasa takut yang amat sangat. Pendeknya kemiskinan dan kekurangan ini menyebabkan rasa takut yang amat sangat, membuat seseorang menjadi cemas, gelisah, gundah gulana, tidak memiliki, kehilangan jati diri, sampai akhirnya kehilangan jati diri. Saudara tahu kalau orang kehilangan jati diri, dia tidak yakin lagi dengan kebenaran, dia tidak percaya lagi dengan hidupnya. Sekalipun dia tidak yakin lagi, tidak percaya lagi dengan kebenaran, tidak yakin lagi dengan kebenaran, itu tanda bahwa seseorang setelah kehilangan rasa percaya dirinya, kehilangan jati diri. Dulu itu adalah pengalaman saya. Untuk berbuat sesuatu yang baik saja saya sudah tidak percaya lagi.
Karena sudah terlebih dahulu diintimidasi dengan pemikiran yang jelek, pasti nanti dia menolak. Tapi sekarang beda. Saya tidak peduli orang menolak, orang menghina, tetapi bagi saya harus tetap melayani pekerjaan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Hati saya terharu malam ini dalam hal menyampaikan firman ini. Berarti Tuhan melihat mungkin keadaan kita sungguh sangat malas sekali, sehingga banyak terjadi kekeliruan di sana sini, sampai teguran-teguran kita alami. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita memperhatikan lebih jauh lagi tentang ladang si pemalas. Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat 31. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Jadi ladang si pemalas selain tanahnya ditumbuhi onak dan tanahnya tertutup dengan jeruju, juga temboknya sudah roboh. Artinya tidak ada lagi penjagaan dari Tuhan. Tidak ada lagi pembelaan dari Tuhan. Tidak ada lagi perlindungan dari Tuhan. Tidak ada lagi penjagaan dari Tuhan. Sampai akhirnya diinjak-injak oleh binatang buas. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Orang muda harus memperhatikan ini dengan baik. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya suci, bersih? Dengan memperhatikan firman Tuhan sebagai pembelaan, penjagaan dari Tuhan. Kalau temboknya sudah roboh, maka binatang buas akan masuk dan menginjak-injak. Amin, saudaraku. Binatang buas ini terdiri dari dua jenis. Satu, binatang yang keluar dari dalam laut, itu menuju kepada antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan itu binatang ini gabungan dari 3 jenis binatang. Antara lain, tidak usah kita baca ya, saudara tinggal menulis saja. Antara lain, sama seperti macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini binatang yang pertama. Inilah yang akan memasuki ladang si pemalas dan menginjak-injaknya. Pendeknya dikuasai oleh antikris. Apa tandanya? Kalau ladang si pemalas telah diinjak-injak oleh binatang buas, binatang yang pertama itulah antikris. Tandanya di dahi dan di tangan kanannya ada cap dari antikris itu sendiri, yaitu 666. Itu tandanya. Ada tanda cap meterai dari antikris 666 di dahi atau di tangan kanannya. Artinya tubuh, jiwa dan rohnya dikuasai oleh daging. 6 pertama menunjuk tubuh dikuasai daging. 6 kedua menunjuk jiwa dikuasai oleh daging. 6 ketiga menunjuk roh sudah dikuasai oleh daging. Kebiasaan atau kebanyakan orang, roh itu penurut
daging lemah. Tetapi kalau sudah diinjak-injak oleh binatang pertama, antikris, maka cap meterai dari antikris itu akan nyata 666 di dahi ataupun di tangan kanan. Artinya tubuh jiwa roh sudah dikuasai oleh daging. Kalau roh penurut daging lemah, satu kali nanti akan tertolong oleh Tuhan. Sama seperti 3 murid bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani. Saat Yesus tidur berjaga-jaga dalam doa penyembahan selama 1 jam, 3 murid sedang tertidur. Rohnya penurut, tapi dagingnya lemah. Satu kali bisa tertolong. Tetapi kalau sudah diinjak-injak oleh binatang buas, tidak ada lagi, tidak bisa tertolong lagi. Dapat dipahami saudaraku? Haleluya. Kita sekarang berada di ladang Tuhan. Jangan kita sibuk membawakan diri kita masing-masing ke ladang si pemalas. Amin saudaraku. Itu perhatian Tuhan loh saudara. Perhatian Tuhan loh itu. Jangan saudara anggap enteng ibadah ini. Itu seharga dengan setetes darah Yesus. Setetes. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian binatang yang kedua, itulah binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11. Binatang yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu menuju kepada nabi-nabi palsu. Itu menuju kepada nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Haleluya. Nabi-nabi palsu digambarkan seperti serigala. Nabi-nabi palsu disebut juga dengan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, inilah kerugian yang terjadi kalau temboknya rubuh, tidak ada lagi penjagaan, tidak lagi pembelaan, perlindungan dari Tuhan. Sehingga binatang buas masuk dan menginjak-injak ladang si pemalas. Puji Tuhan. Haleluya. Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak boleh malas. Sangkal diri dan pikullah salib masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat sebagai contoh Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Adam dan istrinya ditempatkan di Taman Eden. Adam dan istrinya ditempatkan di Taman Eden. Tujuannya adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tujuannya untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Sampai saat ini Tuhan membawa kita di ladang Tuhan. Tuhan menempatkan kita bagaikan Adam dan istrinya di Taman Eden. Tapi perlu untuk diperhatikan, tujuan kita ditempatkan di ladang Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk mengusahakan dan memelihara ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. 3 macam ibadah pokok
adalah ibadah. Itu ibadah berasal dari Allah, dari surga, turun ke bumi. Seperti yang terjadi di mata bangsa Israel di atas gunung Sinai. Kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di atas gunung Sinai ditandai 3 hal. 1, api. 2, awan padat. 3, sangkakala berbunyi. Itu menuju kepada 3 macam ibadah pokok. Amin, saudaraku. Haleluya. Api disertai kilat, itu menuju ibadah raya minggu disertai kesaksian. Kemudian awan padat itu menuju kepada ibadah doa penyembahan. Lalu sangkakala itu menuju kepada ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Nah, inilah 3 macam ibadah pokok yang harus kita usahakan dan pelihara sampai Tuhan datang. Amin, saudaraku. Haleluya. Syaratnya memperhatikan perintah Tuhan Allah. Memperhatikan, Adam dan istrinya harus memperhatikan perintah Tuhan Allah kepada mereka. Adapun perintah itu ialah memperhatikan perintah. Berarti mengusahakan dan memelihara ibadah itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh menggunakan aturan sendiri. Tapi harus mengusahakan dan memelihara ibadah itu harus sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan mendengar dan memperhatikan perintah Tuhan. Tidak boleh mengusahakan dan memelihara ibadah itu sesuai keinginan sendiri, kehendak sendiri, sesuai dengan maunya sendiri, sesuai dengan aturan-aturan, dengan rupa-rupa peraturan di dunia ini. 3 macam ibadah pokok itu ibadah dari surga, dari Allah, bukan dari bumi, bukan buatan tangan manusia. Maka syarat untuk mengusahakan dan memelihara ibadah itu harus sesuai dengan memperhatikan perintah dari Tuhan Allah. Tidak boleh seenaknya melayani. Hari ini saya misalnya karena sibuk kuliah, lalu turun dari pelayanan. Sesudah selesai kuliah baru dia melayani. Itu kan seenaknya sendiri. Atau bekerja dulu overtime, sesudah itu besok naik lagi, naik altar. Itu kan sesuka hatimu. Ibadah ini dari surga, dari Allah. Ini bukan ibadah buatan tangan manusia. Itu sebabnya perhatian Tuhan besar sekali. Di tengah-tengah ibadah pelayan dalam kandang pengembalaan di PT-nya ini, saya rasakan pembelaan Tuhan luar biasa. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Adapun perintah itu ialah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada konsekuensinya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Mari kita lihat 2 perintah ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi bagian A tadi itu terdiri dari pohon, itu terdiri dari yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Terdiri dari yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Itu menuju kepada Roh El Kudus. Nah, itu boleh bebas. Hidup di dalam Roh Kudus itu bebas dinikmati. Amin, saudaraku. Kemudian terdiri dari
buah pohon kehidupan itu menuju kepada firman Allah. Menikmati firman itu, menikmati firman Allah dengan bebas itu diizinkan oleh Tuhan. Lalu terdiri dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh dimakan. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Arti buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah tahu yang baik tetapi tahu juga berbuat jahat. Atau persamaannya mengasihi sesama atau mengasihi orang yang mengasihi tetapi membenci musuh. Ini buah pohon seperti tidak boleh dimakan. Tapi yang Tuhan mau supaya kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah syarat untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ini syarat untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pelayanan ini. Amin, saudaraku. Tidak boleh dengan aturan sendiri. Tidak boleh sembarangan orang melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh. Dia harus menikmati firman Allah dengan bebas. Dia harus menikmati roh Allah dengan bebas. Dan dia harus menikmati kasih Allah dengan bebas. Puji Tuhan. Tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti harus hidup di dalam kasih. Dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi di sini kita perhatikan, akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Sama seperti orang, sama seperti si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi enggan membawa tangannya kembali ke mulut. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi akhirnya Adam dan Hawa telanjang. Terlihat kekurangan-kekurangan, terlihat kelemahan-kelemahan yang sangat memalukan. Sebab mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, inilah orang yang seenaknya mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan. Seringkali melanggar perintah Tuhan. Kalau beribadah sesuka hati, seringkali melanggar perintah Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau seseorang sudah melanggar perintah Tuhan, disitulah terlihat banyak, terlihat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang sangat memalukan sekali. Siapa yang malu kalau terlihat kekurangannya? Siapa? Saya mau lihat. Yakin itu. Halo, coba angkat tangan. Siapa yang malu kalau kekurangannya terlihat? Yakin itu, saudaraku? Yakin itu? Jangan sampai sudah terlihat kekurangannya berani lagi berbuat kekurangan, menunjukkan kelemahannya. Berani? Sudah terlihat kekuranganmu masih berani? Jangan lagi. Ya, Eben, dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi mencari tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Perhatikan, rumput duri dan semak duri, gambaran dari ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Ini menuju kepada orang yang malas mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang semacam ini jadi hidupnya susah. Hidupnya susah. Beda dengan orang yang tidak malas mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan dengan syarat memperhatikan perintah Tuhan, dibela, diberkati oleh Tuhan, tidak kekurangan apapun. Ingat, perhatikan baik-baik, lihat dulu saya, semua lihat. Orang yang tidak malas mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan, dibela, dipelihara oleh Tuhan, diberkati, dicukupkan. Apa yang kita makan dipakai, dicukupkan. Amin. Amin. Beda dengan orang malas. Ladangnya ditumbuhi onak dan duri. Tanda ketidaktaatan kepada firman perintah Tuhan. Mereka malas. Tidak taat itu malas. Belajar. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, ini adalah kebodohan terjadi, tapi disengaja. Lebih suka malas. Apa buktinya? Tidak taat. Tumbuhlah semak duri dan onak duri. Dapat dipahami, saudaraku? Nah, supaya hal ini tidak menimpa kita, mari segera kita lihat jalan keluarnya. Amsal 6. Amsal 6. Saudara sakit hati dengan berita firman? Saudara bersyukur dikoreksi? Puji Tuhan. Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Ini jalan keluarnya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Jalan keluarnya, kita pemalas mendapat teguran dari Tuhan. Itu tanda perhatian Tuhan. Amin, saudaraku. Malam ini kita ditegur, diajar, dididik. Itu tanda perhatian Tuhan, pembelaan, penjagaan Tuhan, supaya kita tetap menjadi ladangnya Tuhan. Tetap ada penjagaan, tidak dibiarkan binatang buas masuk dan menginjak-injak kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Maka teguran Tuhan di sini adalah kepada si pemalas, memperhatikan semut. Memperhatikan semut. Kalau merasa diri malas, ayo teguran malam ini adalah memperhatikan, pergilah kepada semut dan memperhatikan lakunya. Kalau kita memperhatikan semut dan memperhatikan lakunya, sama artinya berakal budi dan berakal sehat. Kalau kita datang belajar dan memperhatikan kelakuan dari semut, sama artinya berakal budi dan memiliki akal sehat.
Alasan saya mengatakan belajar kepada semut dan memperhatikan kelakuannya sama artinya memiliki akal sehat, akal budi. Alasan saya mengatakan itu adalah karena semut memiliki kelebihan, yaitu ia menyediakan rotinya di musim panas. Satu, menyediakan rotinya di musim panas. Musim panas itu menunjuk kepada musim kemurahan. Selagi ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan firman Allah, itu disebut musim panas. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sebab sekali waktu nanti Tuhan akan memerintahkan, Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, tetapi lapar haus akan mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Panas itu kemurahan, kehangatan kasih itu kemurahan Tuhan bagi kita, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudaraku, ketika Rut dan Naomi mertuanya kembali ke Bethlehem, tepatnya pada permulaan musim menuai jelai gandum, itu berbicara tentang sorak-sorai, sukacita kemenangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak ada orang mengumpulkan makanan, tidak mungkin seseorang dapat mengumpulkan makanan kalau hatinya tidak ada sukacita. Dapat dipahami, saudaraku? Kalau hatinya tidak sukacita. Itu sebabnya saya katakan tadi di atas tadi bahwa kemurahan Tuhan itu hari demi hari yang dilalui oleh Rut bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin meningkat, bukan semakin merosot. Jangan sampai usia bertambah tapi kerohanian makin merosot. Itu suatu keanehan. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Itulah kelakuan daripada semut. Itu alasan saya mengatakan bahwa setiap orang yang datang dan belajar serta memperhatikan kelakuan semut, orang yang berakal budi, orang yang memiliki akal sehat. Padahal kalau kita perhatikan di sini, pada ayat yang ke-7, Amsal namanya 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau pengasuhnya, ia melakukan dua perkara itu. Apa artinya bagi kita sekarang? 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Jadi kesimpulannya, sekalipun tidak ada pengatur, tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpin, tetapi semut hidup di dalam pengurapan dari Allah Roh El Kudus. Kalau kelebihan dari orang yang diurapi adalah dia tidak perlu diajar, dia tidak perlu diperintah, diatur-atur oleh orang lain, karena Roh Kudus itu mengajar dia tentang segala sesuatu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, malam ini kita dilawat oleh Tuhan supaya kita tidak lagi malas, supaya kita tidak lagi membawa kehidupan kita ini
kepada ladang si pemalas. Karena ladang si pemalas menghasilkan onak dan duri dan menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.